Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah, kita berjumpa lagi di channel Wanita Bahagia. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diampuni dosa-dosanya, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, serta dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah istri bisa menceraikan suami? Rumah tangga yang sakinah dan harmonis menjadi idaman pasangan suami istri. Pada perjalanannya terkadang ada cobaan dan ujian dalam membina rumah tangga. Terkadang terjadi kesalahpahaman, perselisihan, kesalahan, dan percekcokan yang berujung pada keputusan untuk mengakhiri pernikahan dengan cara bercerai. Persoalannya, siapa yang berhak menceraikan pasangannya? Dalam kajian hukum Islam, hak menceraikan atau mengucapkan talak murni ada pada pihak suami. Oleh karena itu, hanya suami yang bisa menalak istrinya. Menurut An-Nawawi, hak talak berada pada pihak suami didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran, ayat 229, hadis dan ijma'. Lalu bagaimana dengan pihak istri? Misalnya, dalam rumah tangga ada percekcokan atau kejadian luar biasa sehingga istri tidak bisa lagi bertahan bersama suaminya dan ingin bercerai. Atau suami menyakiti istrinya dan melakukan kesalahan besar. Maka pada konteks ini istri bisa mengajukan cerai kepada suaminya dengan disertai tebusan atau istilahnya adalah khulu. Jika suami menerima tebusannya dan menceraikannya, maka keduanya resmi bercerai. Akan tetapi jika suami menolak menceraikan dan menolak tebusannya, maka perceraian tidak terjadi dan keduanya masih sah sebagai pasangan suami istri. Perlu diketahui, hukum asal hulu sebagaimana hukum talak adalah dilarang. Menurut sebagian ulama seperti madhab Syafi'i, hukum asal hulu adalah makruh sebagaimana hukum talak. Akan tetapi hukum makruh ini dikecualikan dalam beberapa kondisi. Di antaranya, jika terjadi pertikaian dan percekcokan hebat atau syikok antara suami istri, sehingga keduanya mempunyai kekhawatiran kuat tidak bisa menjalankan kewajibannya masing-masing, seperti istri tidak taat pada suami dan tidak berlaku baik dalam kehidupan berumah tangga, atau suami tidak berperilaku baik seperti melakukan KDRT kepada istri dan upaya mendamaikan keduanya yang menemukan jalan buntu. Hal ini didasarkan pada penjelasan surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika istri bersikukuh meminta cerai kepada suaminya dengan memberikan tebusan tertentu dan ternyata suami tetap tidak mau menceraikan, maka istri bisa mengadukan atau meminta hakim untuk memutus cerai pernikahan keduanya dengan alasan-alasan tertentu, yaitu yang pertama,
karena suami memiliki cacat-cacat tertentu yang bisa merusak tujuan pernikahan, seperti gila, kemaluan terputus, dan impoten. 2. Karena suami tidak mampu memberi mahar atau nafkah. Dan yang ketiga, karena suami hilang tanpa ada kabar yang jelas. Menurut Ibn Nurud, dalam kitab Bidayatul Mujtahid, salah satu dari tiga alasan di atas bisa menjadi alasan kuat istri menggugat cerai suaminya melalui hakim. Bahkan jika suaminya tidak mau menceraikannya, maka hakim berhak menceraikan keduanya. Jika hakim memutuskannya menceraikan keduanya dengan berbagai fakta dan alasan yang jelas, maka pernikahan keduanya berakhir atau bercerai. Jika melihat hukum yang berlaku di Indonesia, pengajuan perceraian di pengadilan agama bisa dari pihak suami, bisa juga dari pihak istri. Tentu jika ada alasan yang kuat untuk mengajukan perceraian. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 disebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 7. Suami melanggar taklid talak. Dan 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perlu ditegaskan, perceraian bukanlah solusi utama ketika terjadi masalah rumah tangga. Ketika terjadi persoalan, maka perlu musyawarah secara baik antara suami istri. Jika perlu berkonsultasi pada ahli, bisa dilanjutkan dengan mediasi dan cara-cara lain yang bisa menyatukan suami istri dalam ikatan pernikahan yang bahagia. Akan tetapi jika semua cara gagal dan menemukan jalan buntu, dan jika tetap dalam pernikahan justru membawa kesedihan terus-menerus, tidak bahagia, tidak bisa menjalankan kewajiban masing-masing, kerusakan, bahkan membahayakan, maka perceraian bisa menjadi solusi terakhir yang bisa ditempuh. Tentu dengan cara yang baik sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.